Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya adalah Farel Wisnu Pratama, absen 12 dari kelas 11 RPL 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan membahas tentang aplikasi saya, yaitu desain catatan belanja. Jadi sebelum ke aplikasinya, kita harus belajar bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Sih. Jadi user awalnya dari sini. Main PY. Main PY buat apa? Main PY itu kayak buat buka aplikasinya doang. Jadi dikit banget. Paling cuma buat nyimpen icon sama buat buka aplikasinya doang. Terus catatan belanja PY ini adalah file hasil konvertan dari Qt Designer. Lanjut ke database PY. Database PY itu isinya query-query buat database-nya. Jadi kayak gini. Fun fact, karena misal kalau user download kan belum tentu ada database-nya. Jadi si file ini bakal ngecek kalau user belum ada database, dia otomatis buat. Oke, lanjut, jangan lama-lama ke main window PY. Main window PY itu buat nyimpan semua logika yang ada di aplikasi saya. Makanya bisa banyak banget, sampai 400. Oke, lanjut ke database. Oke, di database saya ada dua tabel, yaitu tabel catatan dan detail catatan. Di catatan saya hanya menyimpan ID, judul, tanggal, sama total harga. Nah, di detail catatan itu baru buat yang nyimpan barang-barangnya. Ada ID, ada foreign key catatan ID, nama barang, jumlah barangnya, harga, subtotal. Nah, subtotal itu jumlah barang dikali harga barang. Terus ada status. Oke, cukup dengan codingannya. Lanjut ke aplikasinya langsung. Mana ini? Oke. Nah, user pas buka aplikasi langsung disambut dengan main menu. Jadi ini cuma contoh. Jika Anda ini nah, menunya seperti ini. Jadi misal user ingin pertama kali membuat catatan, user bisa ke buat catatan baru, masukin judul misal jajan. Oke, jajan. Nama barang misal kopi, jumlahnya berapa terserah, saya ambil 5, harganya 5.000. Oke, pas user sudah selesai nulis data-datanya, user harus ke tambah baris. Ini semacam step untuk konfirmasi gitu. Nah, kalau user sudah menilai oke, datanya sudah cukup nih, tinggal dipencet simpan. Tapi kalau belum cukup, user tinggal ngetik aja lagi. Misal permen jumlah sama 5, berkata 2.000. Nah, tapi kadang user kan aduh nggak jadi deh, saya pengen hapus. Oke, tinggal hapus aja. Yes. Nah, kalau udah selesai, dirasa selesai, tinggal disimpan. Oke. Nah, nanti bakal kesimpan di sidebarnya. Dan ada total ini, subtotal. Jadi kan 25.000, jadi 5 kali 5.000. Nah, di sini fiturnya yang menarik. Jika user udah membeli barang atau item, user bisa centang di sebelah kiri. Ini tandanya kalau user itu udah beli. Tapi kalau user misal belum beli,
dan pengen kayak jadi reminder, ya udah tinggal di biarin aja. Kalau udah beli tinggal dicentang. Nah, kalau user mau edit gimana? Tinggal dipencet edit. Misal user mau nambahin teh, ya, teh 5.000. Udah deh. Kalau udah selesai edit, tinggal pencet simpan. Dan akan langsung ke tambah. Tenang. Oh ya, saya lupa jelasin kalau di atas itu ada judul sama tanggal catatan itu dibuat. Nanti tanggal itu sangat berguna di fitur selanjutnya. Oke, user udah selesai belanja nih. User kan pengen lihat history bulan ini tuh apa aja sih? Saya pengeluaran berapa aja? Jadi user bisa ke menu history. Nah, di bulan Mei ini dia beli apa aja sih? Kayak gini. Saya kan udah bikin beberapa catatan di bulan Mei. Jadi otomatis semuanya bakal kerekap di sini. Kayak statusnya, tanggalnya, nama barang, jumlah, harga, sama subtotal. Terus di bawah ada total dari semuanya, total pengeluaran. Nah, user bisa cek bulan-bulan lainnya. Misal di bulan April. Saya juga bikin banyak catatan di April. Jadi saya punya banyak contoh. Jadi seperti itu. Tetap ada status, tanggal, nama, jumlah, harga, sama subtotal. Sama di bawah ada total harga semuanya. Sama ada satu fitur. User kan kadang bingung toh kalau udah ada banyak catatan atau banyak barang, user pengen nyari barang itu. Nah, user bisa langsung cari di search bar. Ya, ketik aja. Misal user pengen lihat catatan setup nih. Setup. Tuh. Langsung keluar. Atau user pengen cari barang yang ada di dalam catatannya. Misal user pengen cari monitor. Tinggal cari monitor. Langsung ketemu. Tuh. Monitor. Fitur terakhir ini hanya untuk pelengkap. Jadi misal user bingung nih sama aplikasinya, jadi user bisa ke help. Nah, ini ada 3 frequently asked question buat user. Kayak bagaimana cara menambahkan catatan, tinggal buat baru, isi judul, tambahkan item, klik tambah baris untuk menambah item, lalu klik simpan. Terus bagaimana cara mengedit, terus bagaimana cara melihat history juga. Saya adalah Farel dari masa depan. Saya akan menjelaskan satu fitur yang saya lupa untuk jelaskan, yaitu hapus catatan. Yep. Jadi hapus catatan itu seperti namanya, untuk menghapus suatu catatan yang Anda pilih. Jadi misal user, oke, saya tidak butuh catatan ini. Ya, tinggal hapus catatan. Misal saya sudah tidak butuh dengan jajan. Ya, tinggal saya hapus. Ada konfirmasi yes or no. Kalau no, gagal. Kalau yes, dia bakal kehapus. Yep. Dan kalau kita cek dari ke history, dia sudah hilang. Oke, segitu saja. Bye bye. Jadi itu saja aplikasi dari saya. Sekarang untuk part terakhir, saya ingin membahas soal revisi apa saja yang sudah saya lakukan ke project saya ini. Pertama, revisi saya adalah menambahkan note kecil ini untuk memperjelas tujuan dari status ini. Jika Anda sudah membeli barang atau item, silakan centang checklist di sebelah kiri. Kenapa? Jika tidak saya tambahkan ini, user bakal bingung. Ini status buat apa gitu. Tapi sekarang sudah saya tambahin, jadi so far so good. Untuk revisi yang terakhir adalah mengganti ukuran font. Jadi sebelumnya ukuran font saya terlalu kecil, dan sekarang
saya sudah merevisinya agar bisa jadi lebih besar seperti ini. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video review ini. Salam dari saya. Ciao. Terima kasih.